Langsung aja di langkah pertama kita siapkan telenan, dan di sini aku ada keju ya. Untuk kejunya kita cuman pakai separuh aja. Langsung aja kita potong seperti ini. Untuk takarannya aku nggak tahu pasti, jadi kita potong separuh ini aja. Dan untuk gram-gramannya dan hitungan modalnya kalian bisa cek di deskripsi. Nanti perhitungan keju yang tidak terpakai juga aku sertakan di belakang video ya. Ini langsung aja kita potong setipis ini. Kita akan bikin dia jadi dadu teman-teman. Setelah kita iris tipis, langsung aja kita potong seperti ini memanjang ya. Nah, jadi nanti dia memanjang seperti tongkat kayak gitu. Dan setelah itu langsung aja kita potong dia ngebentuk dadu teman-teman. Jadi potongan dadunya disesuaikan dengan ukuran tongkat yang udah kita buat. Nah, jadi seperti ini aja, dan hasilnya bakalan jadi banyak banget ya teman-teman ya. Dan untuk di video kali ini di sini aku cuma menggunakan satu bungkus kulit lumpia. Jadi untuk kejunya kita susah ngitungnya teman-teman. Jadi langsung aja kita siapkan dulu untuk lemnya. Di sini lemnya kita menggunakan tepung terigu ya, jadi bukan lem beneran, cuman ini lemnya kue teman-teman. Jadi kalau kita masak kue, lemnya menggunakan tepung terigu aja, nggak perlu pakai telur, cukup tepung terigu dan secukupnya air seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Dan ini menurut aku kekentalannya juga sudah pas ya, jadi secukupnya seperti ini. Dan kalau sudah langsung aja kita sisihkan dulu. Nah, di sini kita siapkan telenan, dan di sini aku ada kulit lumpia ya teman-teman ya. Kulit lumpianya aku pakai yang bungkusan seperti ini biar hasilnya tuh beneran rapi dan mulus teman-teman. Kalau pakai yang di pasaran itu biasanya dia teksturnya agak sedikit bergelombang dan bakalan kurang rapi teman-teman. Jadi kalau mau buat kue pastikan menggunakan kulit lumpia yang bungkusan seperti ini. Merek Vina boleh, merek IP boleh, terserah kalian. Langsung aja kita belah ya. Jadi kita potong aja dari satu kotak kayak gini, kita potong jadi 4 bagian. Caranya kayak gini aja nih. Dan ini udah ya, jadi seperti ini aja. Langsung aja kita ambil satu persatu seperti ini, dan ini elastis ya teman-teman ya. Dan sebelum kita nyetak, kita pastikan juga di sini aku udah siapin gula pasir teman-teman. Untuk gula pasirnya di sini kita gunakan takaran sendok aja, atau kalian mau takar-takar tuh di 100 gram. Di sini aku pakai 6 sendok makan, yang artinya tuh 3 sendok makannya tuh 50 gram teman-teman. Dan nanti sisa gula pasirnya juga aku bakalan timbang juga, jadi bisa kita ngitung modalnya berapa. Langsung aja untuk kejunya ini langsung aja kita cemplungin di atas gula pasirnya seperti ini ya. Nah, setelah itu langsung aja kita balurin secukupnya seperti ini. Agak banyak juga nggak apa-apa, tergantung kalian. Pengen rasanya lebih manis, agak dibanyakin aja gulanya. Dan langsung aja kita taruh di atas lumpia seperti ini. Cara ngelipatnya kayak gini aja ya. Kita bikin segitiga seperti ini, dan kita lipat lagi ke bawah, lipat lagi ke samping, terus lipat lagi ke bawah. Lama-kelamaan nanti dia bakalan nutup teman-teman. Nah, kalau udah nutup seperti ini, tinggal kita lem di bagian ujungnya. Gimana? Simpel kan ya? Nah, ini kita lem langsung aja menggunakan tepung terigu tadi yang udah kita buat. Nah, ini langsung aja kita colek seperti ini dan jadi ya teman-teman ya. Jadi simpel banget. Kue ini namanya sumpia keju karamel. Nah, di ending video juga aku kasih juga foto jadinya teman-teman. Jadi kalau kalian mau jualan tinggal tunjukin aja fotonya. Nah, nanti kalian bisa bilang pre-order ya. Jadi kita belinya tuh mereka bayar dulu, lalu kita bikinkan teman-teman. Jauh lebih enak ya. Kalian tanpa modal, tinggal jualan foto aja. Jadi fotonya kalian tunjukin ke teman, saudara, ataupun siapapun itu. Mau nggak pesan kue sama aku? Nih fotonya nanti jadinya seperti ini. Kalian tunjukin gambarnya. Nah, kalau udah pre-ordernya berapa hari, kalian tentukan berapa hari kalian bisa bikin ini. Dan kalau satu bungkus kulit lumpia tadi dan hasilnya 300 graman kayak gitu, itu bisa dilakukan selama 2 jam ya. Jadi perhitungannya kalian bisa hitung-hitung sendiri berapa biaya yang kalian keluarkan untuk ngebentuk ini teman-teman. Nah, ini kalau kalian malas, ini boleh banget disuruh ke orang lain. Jadi masih bisa dipekerjakan sama orang lain teman-teman. Jadi kalian tinggal hitung aja, tinggal dimasukkan ke dalam hitungan. Dan ini dia hasilnya ya. Hasilnya beneran banyak banget. Kejunya masih sisa, gula pasirnya masih sisa. Nanti aku tunjukin ya. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas seperti ini. Dan kalau udah masuk semuanya, kita goreng sebagian dulu.
Dan langsung aja kita kecilin ke api sedang teman-teman. Jadi kita masak menggunakan api sedang. Memang agak lama sedikit daripada kita menggunakan api besar, nanti gampang gosong. Pastikan kita gorengnya itu menggunakan api sedang aja. Nah, ini langsung aja kita goreng sambil kita aduk-aduk terus, karena ini nanti dia bakalan mengkaramel teman-teman. Jadi pastikan menggunakan api sedang ya. Nah, ini udah mulai mengkaramel teman-teman. Jadi adonannya tuh terlihat kayak udah mulai lengket dan udah mulai basah juga. Ini proses pengkaramelannya. Jadi proses matangnya itu nanti terlihat saat si kejunya mulai meledak, meletup teman-teman. Nah, kalau udah meletup si kejunya, nah ini udah mulai meletup ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Jangan tunggu lama-lama ya. Nanti kalian kena pantulan ya. Kena pantulan dari si kejunya teman-teman. Jadi langsung aja kita angkat dan kita tiriskan, karena warnanya juga udah cantik banget nih. Tuh warnanya udah coklatnya udah cantik banget. Ini nggak gosong sama sekali ya teman-teman ya. Nanti teksturnya tuh di luarnya ada kayak karamelnya kayak gitu. Gimana? Simpel banget ya teman-teman. Yang penting kalian ikutin prosesnya aja. Pakai menggunakan api besar. Kalau udah masuk adonannya, kuenya ini langsung aja kita gunakan api sedang. Nanti kuenya bakalan enak, crispy, awet dan tahan lama. Jadi proses menggorengnya ini juga jadi ini ya, jadi tips juga ya, karena kalau salah goreng itu bisa gosong dan nggak awet teman-teman. Dan langsung aja kita taruh di atas kertas seperti ini biar minyaknya agak sedikit turun. Dan kalau sudah, langsung aja kita ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini hasilnya segini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, satu resep bisa jadi 300 graman kayak gitu. Dan ini sisa dari kejunya kita bakalan timbang. Tadi itu sisa kejunya itu lumayan banyak teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri. Satu bungkus kulit lumpia isi 50 tadi udah habis, tapi kejunya masih sisa kayak gini. Dan ini kurang lebih di 50 gram. Dan ini aku pakai kejunya itu yang 250 gram ya teman-teman ya. Jadi ini separuhnya tadi kita pakai dan sisa 50 gram. Untuk hitungannya kalian cek di deskripsi ya. Dan untuk gula pasirnya juga masih sisa sama teman-teman, sisa 50 gram juga. Jadi yang udah kepake 50 gram, yang sisa 50 gram juga. Dan untuk kulit lumpianya, kulit sumpianya ini langsung aja kalian bisa lihat sendiri ya. Satu resep itu jadinya berapa. Dan kalau kalian mau jualan tinggal masukin hitung ngelipatnya. Tuh hampir 350 teman-teman. Oh udah 350, 375 malah. Dan ini enak banget teman-teman. Dan dijamin awet crispy-nya, karena dia di luar itu karamel, jadi dia awet crispy-nya. Dan pastikan untuk ngegorengnya hati-hati teman-teman karena dia bisa meletup ya teman-teman ya. Dan ini dia, wow, bener-bener enak banget, crispy, ada asinnya, ada manisnya, enak lah. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen jualan kue nanti di saat lebaran. Cobain nih sumpia keju karamel ala Resta Red App. Nah ini fotonya boleh banget kalian tunjukkan sama customer kalian. Mau nggak beli sumpia keju ini? Kalau mau tinggal kalian buat di rumah, minta uangnya, langsung kalian bikin. See you in the next video. Thank you.